A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Sebagai langkah yang pertama dan terutama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada malam ini dengan izin Allah dan karunia Allah, dengan kesehatan yang diberikan Allah, kesempatan yang diberikan Allah, dapat sama-sama kita hadir dalam ruangan musholla kita dengan niat kita yang ikhlas untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Yang pertama, salat maghrib sudah kita laksanakan secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan wirid pengajian sambil menunggu datangnya waktu Isya. Insyaallah nanti akan kita tutup dengan salat Isya berjamaah. Insyaallah segala kita yang hadir dimuliakan oleh Allah dan ditempatkan oleh Allah di dalam surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Langkah yang kedua, selawat merangkaikan salam kepada arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdoa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Sebelum kita masuk judul ceramah kita malam kini, kita absen dulu. Kalau dikenali malam nangkopa 25 orang. Kalau siko 1, 2, 3, sampai 5, 6, 7, 8, 9. 9 tambah 9 8 balik. Alhamdulillah juara 2 kita. Juara 1 kenali. Nah, Bapak Ibu sekalian, judul ceramah kita malam ini kita beri judul cara menjaga kesucian yang kita peroleh di bulan Ramadan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan akan dirinya. Bagaimana keberuntungannya? Orang yang mensucikan dirinya, di ayat yang lain Allah mengatakan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh kemuliaannya Pak, orang yang mensucikan dirinya.
keuntungan diberikan oleh Allah kepada orang yang mensucikan dirinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai diri yang tenang, wahai jiwa yang bersih, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhan. Kembali radiyatan mardiyah, dalam kehidupan yang diridhoi. Urang menjapui jo penjapui apa, urang mantai jo pantai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam rombongan hamba-hambaku. Nabi Muhammad di muka, Abu Bakar di muka, Umar bin Khattab di muka, Utsman bin Affan di muka, Ali bin Abi Thalib di muka. Mudah-mudahan kita main yang di belakang. Amin ya Rabbal Alamin. Masuklah engkau dalam rombongan hamba-hambaku, kata Allah. Jangan sampai kita masuk Fir'aun di muka, awak di belakang. Jangan sampai itu naik. Siapa orang itu? Pemimpin yang zalim. Jangan sampai korun di muka, awak di belakang. Siapa orangnya? Orang kayu dan ceki. Mudah-mudahan para hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah di muka, mudah-mudahan main yang kita dari belakang. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau, kata Allah, ke dalam surga. Ikulah kabar gembira, keberuntungan untuk orang yang mensucikan akan dirinya. Para jemaah sekalian, Idul Fitri yang kita rayakan 3 minggu yang lampau. Apa yang terkandung dalam Idul Fitri itu? Salah satunya hari pensucian bagi orang yang beriman. Itu kandungannya, Pak. Kenapa hari yang pensucian bagi orang beriman? Dalam hadis Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Satu hadis, Pak. Hadis lain, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Satu man shoma dan satu hadis mangkoma. Awal dan akhirnya sama redaksinya. Apa maknanya, Pak? Mansoma, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Mangkoma, orang yang mendirikan bulan Ramadan. Malam ini dirikan dengan solat tarawih, dengan solat witir, tadarus Al-Quran, infak sedekah. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan baginya dosa-dosanya yang berlalu. Keluar orang mukmin sepagi Idul Fitri untuk melaksanakan solat Idul Fitri, merayakan hari pensucian, bersih tanpa dosa, kama waladat ummi, tak banyak bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Kalau diibaratkan, Pak, kita nak puasa patang kok, sama ibaratnya, Pak, kita menyasah salai pakaian, kita mencuci sehelai pakaian. Mana yang kita sucikan tu, Pak? Hati kita. Dengan apa kita sucikan? 30 hari dengan puasa, 30 malam dengan solat tarawih. Kalau diibaratkan selai pakaian, kita sasah pakaian kau, kita cuci pakaian kau. Mulai bila menyuci, Pak? Jam 5 bunyi serinai. Serinai. Mulai menyasah. Madiko nyasah. Dulu, kini dah lewat nyasah boleh. Dulu di buat air di bandar nyasah naik. Kalau kini nak masuk dalam tong di gilang naik mesin. Tangga katuk baju ni. Bila berhenti, Pak, menyasah kau, babunyi lo serinai buka babuko. Babuko awak letak kain sebentar. Ibarat salai pakaian kau, letak sebentar. Buka. Sudah buka, istirahat beberapa menit, solat maghrib, ulangannya saya, Pak. Kayak itu jadinya. Sudah solat maghrib, makan. Sudah makan, istirahat, siap-siap pergi ke masjid untuk solat isya tarawih. Sumaya isya, sasah balik. Tarawih, sasah balik. Witir, sasah balik. Mana yang tadarus Quran, sasah balik. 30 hari dengan puasa, 30 malam dengan solat tarawih. Kalau kita ibaratkan Pak salai pakaian,
Lain jo daki kat ele. Ya bu. Lain jo daki kat ele. Awak hati mujang kadakil jo ragi-ragi mah tanggal. Itu makanya Pak Nabi mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan baginya dosa-dosanya yang berlalu. Bersih tanpa dosa kama waladat ummihi, tak ubahnya bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Nah, bau usaha kita Pak, bau usaha kita Bu, ba putih berasiahnya sapagi Idul Fitri, mudah-mudahan model itu putih bersihnya sakatiko inyo dikembalikan kepada Allah. Itu maka panggilan dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang bersih, baik jiwa yang suci, kembalilah kepada Tuhan. Itu apa panggilan untuk siapa? Diri yang bersih. Itu maka kata Allah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan akan dirinya. Bapak Ibu sekalian, usaha kita putih sapagi Idul Fitri itu model itu naknya ketika kembali kepada Allah. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ibaratkan anak kita yang sekolah, sapayah-payahnya Pak mencari juara satu, labia payah leh mempertahankan juara satu dalam dapat. Sasulit-sulit mendapatkan juara umum, labia sulit leh mempertahankan juara umum dalam dapat. Kecuali anak kita sekolah Pak, siang malam pagi petang masuk ujian tu, no melai lakang buku di tangannya dah. Membaca. Apa targetnya? Ambo bau sahu, ranking 1 ambo besok. Ambo bau sahu, ambo juara umum besok. Alhamdulillah, ketika menerima rapor, dapatlah anak kita juara 1. Tapi Bapak Ibu sekalian, sasulit-sulit mendapatkan juara 1 patang tu, labia sulit leh mempertahankan juara 1 kuat. Itulah kita alami patang. Sasulit-sulitnya mendapatkan kesucian, basulitnya puasa 30 hari bulan Ramadan. Basulitnya solat tarawih 30 hari malam lamanya. Sapayah-payah mendapatkan kesucian kau, labia payah leh mempertahankan kesucian dalam kita dapat. Bisa kita pertahankan? Insya Allah bisa. Baca dong tunaka kita sampaikan malam ini Pak cita gua gagam are pasan Allah dan Rasulnya. Mai nam pertama, puasakan 6 hari di bulan Syawal. Kau tinggal seminggu lagi Pak bulan Syawal. Hari Senin Miswa lah 21. Nabi menyampaikan barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, setelah itu inyo lanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan berpuasa 1 tahun penuh. Untuk siapa? Orang yang puasa bulan Ramadan melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Cara pelaksanaannya, Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab fikih, seabdul-abdulnya puasa 6 tu 1 hari berbuka Idul Fitri, hari yang kedua lanjutkan puasa 6 sampai 6 hari. Itu seabdul-abdulnya. Tak memungkinkan kalau awak pai silaturahmi ke keluarga, silahkan bila bisa. Yang penting 6 hari di dalam bulan Syawal kita berniat puasa bulan Syawal. Ganti hari mulia, wiridkan Senin dengan Kamis mulia. Manalah puasa 6, alhamdulillah. Mana yang alun, seminggu lain kesempatan untuk berlaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. 1, kopak cara menjaga. Yang kedua, solat di awal waktu. Itu nomor 2. Ketika bulan puasa kita jaga solat kita rancang-rancang. Kita jaga solat kita bagus-bagus. Di semasa di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan tetap kita pertahankan, yaitu solat di awal waktu. Dalam hadis apa kata Nabi? Afdhalus salati fi awwali waqtiha. Sebagus-bagus solat di awal waktunya. Bukan elok Pak solat di pertengahan waktu, elok.
Bukan nak elok di pojong waktu elok, tapi nan paling elok yaitu solat di awal waktu. Kenapa seperti itu? Orang yang solat di awal waktu pahalanya lebih besar daripada pertengahan waktu. Itu maka dah kita fikir Pak. Ulama kita membagi waktu solat itu 5. Yang pertama waktu fadilah. Yang kedua waktu ikhtiar. Yang ketiga waktu jawaz. Yang keempat jawaz bila makruhin. Yang kelima waktu tahrim. Siapa yang solat di waktu fadilah, pahalanya lebih tinggi daripada waktu ikhtiar. Siapa yang solat di waktu ikhtiar, lebih tinggi pahalanya ketimbang waktu jawaz. Siapa yang solat di waktu jawaz, lebih tinggi pahalanya ketimbang jawaz bila makruhin. Orang yang solat di waktu jawaz bila makruhin, lebih tinggi pahalanya ketimbang waktu tahrim. Siapa yang tidak sembahyang, boleh pahalanya. Nah, apa maksudnya? Orang yang solat zuhur jam 12:30 lebih tinggi pahalanya ketimbang jam 1. Orang yang solat zuhur jam 1 lebih tinggi pahalanya ketimbang setengah amal itu lagi. Nah, itu maksud sampai Nabi, afdhalus sholati fi awwali waqtiha. Serancak-rancak mendirikan solat di awal waktu. Kalau ibarat tabu Pak, sadapo tabu, kita potong 5. Tap. 5. Siana dapat dipangkal mani. Potongan nomor 2 kurang mani. Potongan nomor 3 kurang mani. Potongan nomor 4 jauh kurang mani. Potongan nomor 5 amba meninggal. Pikok ditanya, lain makan tabu? Lain. Itu teba. Itu maka kata Nabi, solat di awal waktu. Ketika Nabi hidup dulu Pak, malaikat bertandang ke rumah Nabi. Malaikat Jibril pai bertandang ke rumah Nabi, mau tahu di rumah Nabi. Apa yang diceritakan oleh malaikat Jibril? Suatu peristiwa yang akan terjadi nanti di yaumil akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fatatuna afwaja. Apabila telah ditiup sangkakala, kata Allah, maka bangkitlah mereka dalam keadaan berbondong-bondong. Datang mereka nanti dalam keadaan berbondong-bondong di yaumil mahsyar. Padahal hadis Pak, seketika ditiupkan sangkakala, apa yang terjadi? Fayakhrujuhum min kuburihim, keluar seluruh umat manusia dari kuburan mereka masing-masing. Di ma pak kubur biswa tagak apa tentang itu. Di ma umat kubur biswa tagak umat tentang itu. Di ma kubur biswa tagak tentang itu. Seluruh umat manusia berkumpul. Mulai dari manusia pertama diciptakan oleh Allah, Nabi Adam, sampai orang yang terakhir hidup di alam dunia akan bangkit dari kuburan mereka masing-masing. Siapa Nabi Adam itu Pak? Dalam hadis diterangkan, dalam Quran Allah mengatakan Abu Bashar. Yang Nabi Adam itu ayah seluruh umat manusia. Baik orang kafir maupun orang Islam menyembah Allah, tidak menyembah Allah, yang ayahnya adalah Nabi Adam, kecuali Darwin, ayah kau. Itu pendapatnya Pak. Kalau gitu enggak. Keyakinan kita, manusia pertama diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Ketika itu apa kata malaikat Jibril? Diceritakan kepada Nabi. Apa kata Allah? Jibril, iyo ya Allah, cuba engkau periksa dulu pada masyarakat, masih adakah manusia yang belum bangkit dari kuburnya? Periksa dulu. Andai kata masih ada yang belum bangkit dari kuburnya, dia disuruh malaikat Israfil meniup sangkakala supaya bangkit mereka dari kuburan mereka masing-masing. Akan mempertanggungjawabkan seluruh nantinya laksanakan sama di alam dunia. Jalan Pak malaikat Jibril. Seketika malaikat Jibril jalan, nampaklah di malaikat Jibril sampai golongan manusia Pak. Nan tanda tanya bagi malaikat Jibril, urang nak sampai golongan Pak. Bagus tanda tanya Pak. Yang pertama, wujuhum kal kawakib, muka mereka nang sorombongan kadang tak ubahnya bagaikan bintang berkilau-kilau. Cahaya muka itu Pak
berkilau-kilau bagaikan bintang. Heran malaikat Jibril, man antum, siapa kalian wahai hamba Allah? Apakah kalian rombongan para malaikat? Tidak. Apakah kalian rombongan para nabi dan rasul? Tidak. Apakah kalian rombongan para ulama dan awliya Allah? Pun tidak. Man antum, siapa kalian? Nahnu min ummatika Muhammad, nahnu min ummati Muhammad. Kami umat Nabi Muhammad, kami Jibril. Umat Nabi Muhammad, iya. Ma a'malukum fid dunya. Apa amal kalian semasa di dunia, maka sampai cahayaku kalian bagaikan bintang berkilau-kilau. Menjawab rombongan pertama, Jibril, iza sami'na nida nastaghinu ila taharati wal wudu. Dulu semasa di dunia Jibril, ketika kami mendengarkan kumandang azan, pas azan dikumandangkan, nastaghinu ila taharati, bersegera kami untuk bersuci, bersegera kami berdoa untuk solat di awal waktu. Allahu akbar, Allahu akbar. Pas azan dikumandangkan, dia tinggalkan segala urusan dunia, bersegera inyo berdoa untuk solat di awal waktu. Kopak rombongan pertama. Berjalan pula malaikat Jibril. Nampak rombongan yang kedua, wujuhuhum kal qamar. Muka mereka tak ubahnya bagaikan cahaya bulan purnama. Babantuk bulan sampai balik, amadil itulah cahaya rombongan kedua. Sajauh-jauh mata memandang pula. Bertanya malaikat Jibril, man antum, siapa kalian? Apakah kalian rombongan para malaikat? Tidak. Apakah kalian rombongan para nabi dan rasul? Tidak. Apakah kalian rombongan para ulama dan ahli Allah? Pun tidak. Siapa kalian? Menjawab rombongan kedua, nahnu min ummati Muhammad. Kami umat Nabi Muhammad, kami Jibril. Mana Nabi Muhammad kalian? Iya. Ma a'malukum fid dunya. Apa amal kalian semasa di dunia, maka sampai cahaya muka kalian bagaikan cahaya bulan purnama. Menjawab rombongan kedua, iza sami'na nida wa nahnu fil wudu. Itu kata rombongan kedua, Pak. Semasa di dunia dulu Jibril, pas orang mengumandangkan azan, kami sudah selesai berwudu. Allahu akbar, Allahu akbar. Pas orang azan, nyula sudah berdoa. Tinggal kami memakai pakaian solat, tinggal kami solat di awal waktu. Dua. Dan ketiga, berjalan pula malaikat Jibril. Nampak rombongan ketiga, wujuhum kasamsi. Muka mereka tak ubahnya bagaikan cahaya matahari. Bertanya pula malaikat Jibril, wahai para hamba Allah, rombongan pertama lah bertanya, muka mereka bagaikan cahaya bintang. Rombongan kedua lah bertanya, muka mereka bagaikan cahaya bulan purnama. Yang mereka bukan para malaikat, mereka tidak para nabi dan rasul, mereka tidak para ulama dan awliya Allah. Karena cahaya muka kalian dan nomor tiga, cahaya matahari, mungkin kalianlah yang para malaikat. Kalau tidak para nabi dan rasul, kalau tidak para ulama dan awliya Allah, siapa kalian? Apa kata mereka, Pak? Wahai malaikat Jibril, kami tidak ada itu semua. Kami bukan malaikat, kami bukan para nabi dan rasul, kami bukan para ulama dan awliya Allah. Jadi siapa kalian? Nahnu min ummati Muhammad. Kami umat Nabi Muhammad, kami Jibril. Umat Nabi Muhammad? Iya. Oh, berarti kalian dulu sering berjihad fisabilillah bersama Rasulullah? Tidak pernah. Oh, berarti kalian dulu acak salat berjamaah dengan Rasul? Pun tidak pernah. Oh, berarti kalian dulu acak bersalaman dengan Rasul? Tidak pernah. Tapi kalian umat Nabi Muhammad? Iya. Tapi kami tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Bahkan Jibril, kami lahir setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Kami adalah umat Nabi Muhammad yang hidup di akhir zaman. Tahu kami tentang pribadi Nabi Muhammad cuma cerita ulama-ulama, guru-guru kepada kami. Kami tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Bertanya malaikat Jibril, ma
amalukum fid dunya, apa amal kalian sama di dunia, maka sampai cahaya muka kalian bagaikan cahaya matahari. Menjawab Pak rombongan ketiga, Jibril, Iza sami'na nida wa nahnu fil masjid. Sama di dunia dulu Jibril. Sakatiko orang mengumandangkan kalimat azan, kami sudah berada di dalam masjid. Lah sudah kami berdoa, lah pasang pakaian solat, lah bantang sejadah kami, lah duduk kami dalam musaji, lah duduk kami dalam musola, mangko orang azan. Tinggal kami solat berjamaah di awal waktu. Nah, kajilah sampai yang Pak, kini pulang ke diri kita. Apa yang diceritakan malaikat Jibril kepada Nabi pastikan terjadi besok di akhirat. Pulang kawal ingin cahaya muka kita bagaikan bintang berkilau-kilau, tinggalkan segala urusan dunia kita, sakatiko azan dikumandangkan, bersegera untuk berdoa solat di awal waktu. Ingin kita cahaya muka kita bagaikan cahaya bulan purnama, perkirakan 5 minit lagi banyak kurang azan, awak berdoa lagi. Nawaitul wudu ali rafi hadasi asghari fardan alayya lillahi ta'ala. Dah sudah kita berdoa, maka kurang azan, tinggal awak solat di awal waktu. Ingin cahaya muka kita bagaikan cahaya matahari, perkirakan 5 minit menyala kurang azan, kita sudah berada di dalam musola. Lah duduk kita dalam musaji menunggu kurang azan. Pakaian solat, duduk sudah dipasang, pakaian solat sudah dipakai, sejadah sudah dibentangkan, tinggal menunggu kurang azan. Kau kurang Pak yang menjaga solat di awal waktu. Jalan puluh malaikat Jibril, nampak rombongan nang kampeng. Iko puluh dan aneh hamba Nabi. Tagak di muka pedium Nabi menikah. Mga orang tu tagak menunggu namu diimbau untuk menerima syafaat, meminta syafaat kepada Rasulullah. Rombongan nomor 3 cakupan diimbau dari Nabi, Syanu, ta'al, kau syafaat. Lewati di kalian siratal mustaqim, mudah-mudahan sampai kalian ke ujung. Maniko Pak taga, menanti namu diimbau. Lama-lama mau taga apa? Dan kitab diterangkan, arba'ina sana, la salamu ampe puluh tahun. Ampe puluh tahun taga pahala diimbau deh, namu. Dosa bawang tu le, orang tu mengusul kepada Nabi le. Ya Rasulullah, limaza la nad'u? Ya Rasul, kenapa kami tidak dipanggil ya Rasulullah? Bertanya Nabi, man antum? Siapa kalian rupanya? Menjawab orang, nahnu min ummatika ya Rasulullah. Nan kami umat engkau ya Rasul. Tak kaji Nabi, umat apa kata Nabi? Iya. Sianu na kau imbau cakap ya Rasul tu pada kita ke ummah kami ya Rasul. Sianu na kau imbau cakap ya Rasul kalau nak pergi ke surau di muka ummah melalui. Sianu na kau imbau cakap ya Rasul di samping ummah melalui nak pergi ke surau tu. Sekampuang kaliannya, sekampuang ya Rasulullah. Apanya Nabi? No, lain nampak di muka kalian tanda umat kudanya Nabi. Jani buati kita Pak. Jani buati. Kau nyampai kau terjadi. Siapa orangnya ini? Nah rombongan yang kampung kau, yaitu orang-orang yang acuh tak acuh akan sunnah Rasul. Azan laulah, komat laulah, sumayang laulah. Ini contoh tidur. Tak bunai tanam Pak, tak buta nak tumbuh. Lalang ditanam, lalang ketumbuh. Acuh tak acuh akan sunnah Nabi sama di dunia, jadi buat biswa acuh tak acuh akan Nabi kawan-kawan. Wow, jaga solat di awal waktu. Yang ketiga, baca menjaga kesucian tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Nomor 3, rukuk berserta orang-orang yang rukuk. Apanya? Solat berjamaah. Untuk menjaga kesucian adalah dapat bagi kita baca menjaga cintai solat berjamaah.
Musaji gagah, musola rancak, kipi angin cukui, lampu tarang, tinggal kita buat ibadah ada balik. Solat berjamaah. Kalau segi pahala, dari dulu guru-guru kita lah menyampaikan. Solat berjamaah 27 derajat dibandingkan solat bersendirian. Itu segi pahala. Sudah itu, orang yang solat berjamaah dapat inyo pahala hubungan silaturahmi. Hablum minallah wa hablum minan nas terjalin ketika kita solat berjamaah. Kenapa terjalin hablum minallah? Solat berjamaah perintah Allah. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuk beserta orang yang rukuk, solat berjamaah. Terjalin hablum minan nas, dapat silaturahmi. Bapak, lai siapa? Bapak, lai siapa? Etek lai baate, lai sehat. Kata-kata itu itulah yang silaturahmi itu. Tanpa disadari dapat pahala silaturahmi dan mendapatkan doa dari malaikat. Apa doa mereka? Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ampuni dosa mereka ya Allah, kasih rahmat mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah, kasih rahmat mereka ya Allah. Untuk siapa? Orang yang solat berjamaah. Ketika kita solat berjamaah itu supaya mak sempurna, terjalin hablum minallah, mak tersempurna, terjalin hablum minan nas. Ketika solat berjamaah, maka tata cara solat berjamaah harus kita laksanakan dengan sempurna. Hablum minallahnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidzikri. Dirikan salat untuk mengingat aku, kata Allah. Ini hakikat kita salat mengingat Allah. Sudah itu terjalin hablum minallah, silaturahmi antara kita manusia. Mak terjalin dengan bagus, mak ingat Allah dalam salat, maka tata cara syarat solat berjamaah kita sempurnakan. Apanya Pak? Mak sempurna solat berjamaah itu pertama, menjalang solat berjamaah. Sebab solat berjamaah tidak sama Pak solat bersendirian. Tanam imam beko membawa, agak panjang imam beko membawa ayatnya. Tentu harus tandang pula kita di belakang supaya mak khusyuk solat berjamaah. Maka menjelang berangkat ke masjid, makan terlebih dahulu sedikit. Tidak banyak pada, sedikit. Makan sahabat dulu. Supaya apa? Mak ijan sampai beko lita awak di dalam solat. Orang yang lapar dalam keadaan solat, solatnya tidak akan khusyuk. Orang yang terlampau kenyang dalam solat pun solatnya tidak akan khusyuk. Sama Pak kedua. Itu makanya makan sedikit. Untuk apa gunanya? Menegakkan tulang punggung, menegakkan tulang betis. Kalau sholat Pak dalam keadaan lapar, kadang-kadang dulu Pak itu membaca amin pada lidah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baca pengarah Pak, tidak kepakai Tuhan pengarah. Terlampau banyak itulah. Ini orang bulan Ramadan sudah babukoe. Kalau sekedar babukonya pas main tarawih, enggak tagak Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu kalau sekedar makannya Pak. Kalau makannya sepirang tanpa dua, ketika sholat tarawih tagak melurubah Pak. Allahu Akbar. Bama tu hangih baru Ndo kusuk itu. Waladdallin. Amin. Tu mako makan sedikit dulu. Ndo banyak dah, sekedar saja. Tuh, sempurna solat berjamaah yang kita laksanakan. Yang kedua, sudah kita makan, apa kata Nabi lain sebelum ke masjid itu? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulil wudu. Satu hadis. Hadis lain inda kulis shalah. Andai kata tidak keberatan umatku, kata Nabi,
Aku suruh mereka itu bersiwak, menggosok gigi setiap berwudu, setiap sholat. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita sholat itu berdialog dengan Allah, mau tauta dengan Allah. Gosok gigi dulu. Menyalam merangkai ke masjid, gosok gigi. Sudah itu tes. Awalnya baru gosok dia 2 kali baik. Tak mampu sudah dia sempurnakan. Nah, sudah 2 kali, tes dulu. Maka sholat berjamaah, datang kata imam, sop, lurus dan rapat. Nendak kita jago pak sholat berjamaah yang bagus tu. 2 kali, baunya baru. Sunat 3 kali, biar bisa dia gosok. Lapai 3 kali, dirasa dulu. Awal baunya baru. Berarti pandai dalam pak. 5 awan, payahlah ke surau. Itu dapat dia awal. Nah, kenapa? Itu belum minallah itu. Awak mau tahu dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Hablum minallah. Hablum minan nas. Apa kata Nabi? Li'annal malaikata tata'azza mimma yata'azza bani Adam. Sesungguhnya malaikat itu kata Nabi tersakiti karena bau mulut kalian sebagaimana tersakitinya anak Adam. Jangan sampai pak terganggu orang dengan bau mulut awak sakatiko solat berjamaah. Jangan sampai orang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Doa Tuhan penganale. Debaa lantar orang yang paigo tidak menjalankan sunnah Rasul. Apalagi salam. Dan kita fikir ini Anatul Talibin diterangkan oleh ulama, seabdul-abdulnya membaca salam kidajo kanan. Sahabat mengatakan, sempurna kami tengok pipi Rasulullah. Itu maka pak ketika kita salam tu muka awak sejajar dengan bau kanan, sejajar dengan bau kidal. Fil alamin innaka hamidum majid. Sahabat menyebutkan, jangan pipi Nabi itu dari belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Nampak ni sahabat di belakang. Kami tengok pipi Rasulullah itu adalah putih. Mana datang apa? Samparuno Nabi mencalik ke kanan engkau. Assalamualaikum warahmatullah. Nampak ni sahabat pipi Nabi itu putih. Mana datang apa? Samparuno Nabi menengok ke kanan, samparuno Nabi menengok ke kidal. Bila bisa samparuno mencalik ke kanan jo ke kidal. Apabila yang sebelah kanan gosok gigi, sebelah kiri gosok gigi. Kalau gosok gigi pak, sabuat misalnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba di kawan ke kanan tambah puluh salam ini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kawan nasi gulai jagian sama patai. Apa nak kemabuk orang ni? Itu mak pak sabit Nabi. Andai kata nak keberatan umatku kata Nabi, bersuruh buat menggosok gigi setiap berduduk, setiap solat. Supaya mak kusuk ketika melaksanakan solat berjamaah, mak ijan terganggu saudara wak kidajo kanan ketika solat berjamaah. Lalu sudah gosok gigi, mengalah nak pergi ke masjid tu, merti gue? Ya bani khuzu zinatakum inda kulli masjid, kata Allah dalam surah Al-A'raf. Wahai anak Adam, ya bani Adam, khuzu zinatakum, bawa perhiasan kalian, ambil perhiasan kalian inda kulli masjid, ketika kalian nak pergi ke masjid. Nak pergi kalian ke masjid, solat berjamaah. Nak pergi ke musola, solat berjamaah, bawa perhiasan kalian, kata Allah. Ustaz, apa perhiasan kau? Kami ni lagi jenama kami dah. Kami nak leceh perak kami balik. Mak tafsir daripada ayat kau bukan perhiasan emas dan perak, apunya berpakaian dengan bagus, berpakaian dengan yang suci. Baju yang kita pakai untuk solat berjamaah, jangan disambung dengan baju sehari-hari pak. Baju ke kabun jangan itu juga baju semaya. Baju di kadai jangan itu juga. Mana andai kata terkhusus misalnya pulang kita sholat isya misalnya
buka baju ko sangkuian. Walaupun itu kan dipakai sebuah visual, khusus untuk solat aja pakai. Kenapa seperti itu? Samunya nancako, jangan terganggu kurang tidak kanan awak karena bau baju awak. Maka kau kan dipakai tes dulu, masam, buang, ayang campaan, biar masam sabuk. Kalau sabuk nak ada, tutup je parfum. Kenapa? Jangan terganggu orang. Tiga. Nangkampe, jangan dipakai pakaian yang bertulis-tulisan dan yang bergambar-gambar. Itu nyopak dan kita fikir. Seabdal pakaian solat adalah berpakaian putih. Itu seabdal. Ibu telakon putih, kita baju putih apa? Seabdalnya. Indo tahu putih ada baju batik dipakainya, baju polos dipakainya. Indo putih ada biarlah. Yang penting jangan pakai gambar-gambar, jangan bertulis-tulisan. Bama itu Pak, kadang-kadang orang dok kasuji matoi dah kapungwa awak matoi. Kapungwa awak. Apa gambar sih kau gambar jam gadang? Tak tulis di bawah kopi pahit. Kadang-kadang apa tulisan di bawah kapuyuang. Di baju itu Pak. Allahu Akbar. Waladhdallin amin. Dalam hati jam gadang ni gambar ini. Baku di bawah baku kapuyuang dari sana. Kadang-kadang kopi pahit bagai itu sana. Itu mako jangan dibawa. Itu mako sabit Nabi. Si Abdul pakaian putih. Jangan bertulis-tulisan. Pakai baju yang polos. Berangkai musajid ni. Berangkai ke musajid. Jangan kalian solat dulu kata Nabi apabila menahan dua jalan. Apa maksud menahan dua jalan tu Pak? Menahan jalan muka, menahan jalan belakang. Apa nama jalan muka jalan belakang tu? Tiga Pak. Jangan kalian solat dulu apabila menahan buang air besar, menahan buang air kecil, menahan angin. Barang siapa yang menahan salah satu dan tiga maka solatnya tidak akan khusyuk, maka ingatannya tidak kepada Allah, ingatannya kepada apa yang ingin tahan. Kalau nak percaya cuma lah. Maka sabit Nabi jangan ditahan. Terasa buang dulu, bau dua baru solat. Apalagi musim hujan. Kadang-kadang nanacok terjadi kau solat isya, solat maghrib, udua ina batala. Menjelang solat isya, lah azan orang, lah terasa sabuatnya. Awalnya sabuat. Tiba dalam solat kadang-kadang imam lama pula, panjang pula ayat solat isya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tentu hilang kekusukan Pak. Itu makanya buang. Baru berdua. Ustaz sabuat terasanya. Awalnya sabuat rukuk. Tentu tambah tekapi Allahu Akbar. Tambah tersasak Pak tu. Kantong kemiwa marapek ni ko. Rakaat pertama tu. Rakaat kedua Allahu Akbar. Bertambah tersasak. Rakaat ketiga Allahu Akbar. Tambah tersasak. Rakaat keempat puncak di sini. Mana tak kusuk awak semayang itu tu. Kurang santai menyam Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tidak ada masalah. Kenapa? Aman, nyaman. Kenapa sahabat Nabi itu? Tiba di sana rupanya dek malih bau dua. Al-Padahal terasa amikomelah dibuang sudah semayang awak dulu. Di sikote kadang-kadang. Dan menghilangkan kekusukan itu. Kurang santai inyo kesakitan baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai jalan Fatihah. Waladdallin. Amin. Rukuk deh. Allahu Akbar. Mata ke pakai Tuhan pangan apa tu? Itu makanya jangan tahan salah satu dan tiga tu. InsyaAllah aman kita solat berjamaah. Tiga yang kita jaga. Solat berjamaah. Yang keempat, supaya mak tak jaga kesucian kau dengan sempurna, berzikir sesudah solat.
Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk waktu, Pak? Nah, yang terakhir berarti fa iza qadaitumus sholata fadhkurullah. Apabila selesai kalian solat, kata Allah, fadhkurullah, berzikir akan Allah. Nah, supaya terjaga kesucian anda pega, berzikir sesudah solat. Aku kadang-kadang ada pendapat Pak, anda lebih berzikir sesudah semayang. Itu ayat jakok kapuno itu. Firman Allah apa tu? Dalam surah An-Nisa tu ayat ni. Cuma lupa mau ayat yang kebarat. Kalau nak salah mau, kalau pas Quran mau baca tu ayat nampak yang atas sekali. Halaman ni lupa mau. Fa iza qadaitumus sholata fadhkurullah. Apabila sudah selesai kalian solat, maka berzikir akan Allah. Antara solat dengan zikir kau pak tu satu paket tu. Kalau solatnya berjamaah dibimbing oleh imam. Contoh kita maghrib cakap Allah subhanallah subhanallah subhanallah. Solat bersendirian, zikir kita bersendirian supaya mak terjaga kesucian yang kita peroleh di bulan Ramadan. Nanti sampai kita sampaikan 5, 6, 7, 8 insyaallah pertemuan akan datang baru kita sampaikan. Ini karena waktu Isya sudah masuk. Sekian saja pengajian kita malam ini. Tutup dengan doa selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.